Halo saudara, ini ada 3 kawan lama yang ingin menyambut senter baru dengan klaim LED SST 40 nih guys. Dan termasuk ini harganya terjangkau karena di bawah 200 ribuan kita sudah dapat lengkap seperti ini saudara-saudara. Ada buku manual, USB Type-C yang panjang dan juga baterainya dengan kapasitas 4200 mAh. Dan ini dia untuk senternya guys. Ya, senternya ini mirip dengan yang sebelumnya saya review ya, yaitu versi Pro Max, itu dia ya. Secara material dan build quality-nya itu sama juga. Motif-motifnya hanya saja tentunya berbeda LED dan ukuran reflektornya guys. Dan juga berbeda pada ukuran baterainya ya. Kalau yang Pro Max kan 5000 mAh itu guys. Nah ini dia untuk LED-nya. Seperti ini saudara, saya sangat dekatkan ya. Ngomong-ngomong ini belum pernah saya buka. Dan di dalam reflektornya ada sedikit debu ya, kotoran seperti itu. Karena kalau senter-senter premium benar-benar bersih, steril gitu guys. Contohnya ini debu-debunya ini di luar kaca, yang di reflektor tidak ada guys. Dan ini juga SST 40 ya. Ini adalah senter Astrolux ST01. SST 40-nya ini sama dengan yang ada di senter-senter Wurkos, Convoy gitu ya. Nah kalau ini yang ada di Ekoras. Nah itu guys, sama kan? Sedangkan SST 40-nya ini hampir mirip banget, tapi ya tetap berbeda guys. Ternyata ya. Nah ini kalau disejajarkan ya, ya kan beda kan Bung ya. Dan kalau saya lihat secara langsung nih untuk ukurannya, yang ini LED-nya lebih besar sedikit gitu. Selisihnya ya berapa mili. Ini yang Yemo-nya seperti ini. Ini yang di Astrolux guys. Oke, di Astrolux. Dan ini di Ekoras. Yang di Astrolux di Ekoras ini sama guys. Ini tidak untuk menyudutkan sebuah brand merek ya. Tidak guys, bukan begitu ya. Tapi untuk membedakan mana yang dalam bahasa Indonesia itu disebut yang ori dan KW-nya gitu ya. Tapi ya wajar saja. Ini harganya jauh lebih murah daripada yang dua ini guys ya. Oh ya, untuk yang ini TS23 ini bukan SST 40, namun saya bawa karena memang ukuran reflektornya yang paling mirip ukurannya ya. Tapi TS23 lebih besar sedikit Bung. Sedangkan yang ini berbeda jauh ya, kecil guys. Tapi harganya lebih tinggi daripada yang ini nih. Nah, apakah ini bisa jadi solusi jika Anda sebelumnya menginginkan senter-senter seperti ini, tapi budgetnya masih mau digunakan untuk keperluan lain gitu? Nah, oke. Nah, kita masukin dulu untuk baterainya. Ini bisa dibuka dari tabungnya maupun dari ekornya Bung ya. Dan pernya seperti ini, sama dengan yang versi Pro Max-nya ya. Dan versi Pro Max-nya nggak perlu saya tunjukkan ya. Kalau Anda tanya mana yang terang, itu lebih terang yang versi Pro Max-nya guys. Dan juga untuk sorotannya lebih jauh yang Pro Max-nya. Karena reflektornya pun juga lebih lebar gitu ya. Tapi keunggulannya, ya ini lebih enak guys dibawa-bawa ya. Masukin saku lebih mudah ini. Nah ini Bung, untuk spesifikasi di buku manualnya ya, kawan-kawan bisa screenshot bila perlu. Di situ tingkat waterproofnya IPX4, paling redupnya itu 45 lumens dan paling terangnya 2000 lumen. Ini ada standarisasi dari FL1, tapi nggak tahu ini beneran ataukah enggak gitu ya. Oke lah, yang penting di outdoornya nanti gimana nih cahayanya gitu Bung. Nah soal cahaya yang versi gedenya, yang Pro Max-nya itu sudah bisa menyaingi senter-senter mahal guys untuk terangnya ya. Namun untuk ke material yang dipakai itu masih belum bisa disetarakan dengan senter-senter seperti ini gitu. Dan langsung saja untuk mode-modenya Bung. Untuk mode-modenya juga sama ya. Klik sekali gitu untuk on off dan dia bermemori Bung. Misalnya kita tekan tahan nih untuk merubah cahayanya. Misalnya di kecerahan pertengahan nih. Nah, segini aja, oke. Kita matikan nih. Kita hidupkan lagi. Nah, dia akan menyala di tingkat kecerahan sebelum dimatikan tadi gitu. Kondisi mati klik 2 kali. Dia langsung turbo. Kondisi mati klik 3 kali, 1 2 3, dia langsung instan strobo. Secara digenggam ini enak, bisa juga dioperasikan dengan jari kelingking karena tombolnya ini enak juga dipencet guys, tidak terlalu keras gitu ya. Tapi saya tidak ada sistem penguncinya meskipun dikendorkan ini ya sedikit. Tuh bisa Bung. Oh bisa guys, ini guys ya, bisa. Jos lah, bisa dikunci gitu. Soalnya yang versi Pro Max-nya itu nggak bisa meskipun ini dikendorin gitu ya. Dan ini yang saya suka tombolnya guys. Dan juga indikator baterainya yang kalem banget untuk sinarnya tidak bikin silau. Terlihat
premium gitu guys. Mirip dengan Nextool ya, titik-titiknya itu, namun Nextool kan warnanya biru. Ini saya lebih suka warnanya. Dan tombolnya, karakternya mirip dengan Himalayan ya. Dan untuk warna cahayanya Bung, oke kita tengok ya. Ini yang di Yemo seperti ini yang di Astrolux ya. Lalu yang ini yang di Ecoras. Dari ketiganya ini beda warna semua nih Bung. Ini condong lebih ke biruan, ke sangat dingin gitu ya untuk suhu warnanya. Sedangkan di Astrolux ini semacam agak kemerahan ya atau menguning. Lalu yang di Ecoras ini guys agak lebih ke hijau gitu ya. Namun selama ini ya dari LED SST40 memang saya temukan nih ada yang semacam kemerahan atau kehijauan gitu guys. Sama juga dengan yang ini. Ini adalah Nextorch ya. Nah, kalau ini SST70 Bung. Warnanya mirip dengan yang ada di Ecoras ini. Kalau misalnya saya punya alat ukur High-Grey-nya ya. Nah, ketiganya ini cerah guys ya, akurat gitu. Kalau dibandingkan dengan ini itu semacam lebih pucat. Dan ya berbeda dengan LED-nya yang versi Pro Max. Kalau yang versi Pro Max itu mirip banget untuk warna cahayanya dengan TS23 Bung ya. Kalau TS23 ini XHP 70.3 ya. Warna cahaya mirip dengan SST70 dan SST40 yang ada di Ecoras ya. Seperti ini Bung. Dan ini mirip juga dengan yang versi Pro Max-nya dari Yemo Bung. Dan agar lebih seru, saya hadirkan juga Tanlook. Yang mana harganya ini kan mirip Bung ya. Tapi yang Yemo ini lebih mahal sedikit nih. Sebelum kita tes kestabilan cahayanya dan coba di outdoor nih Bung. Kita tandingkan nih. Mana yang paling besar angkanya ya. Ini saya hadapkan ke sana. Agar pantulannya saja yang kena sensor luxmeternya ini Bung. Ini saya pakai Food Candela FC ya. Bukan Lux. Ya hampir mirip sih. Supaya nggak salah paham. Ini saya bukan mengukur lumens ya. FC sama Lux itu ya semacam Celsius dan Fahrenheit gitu Bung ya. Ini saya turbokan aja. Yemo-nya Bung. Di angka 130-an ya. Oke, Yemo segitu untuk turbonya. Kita mainnya turbo to turbo. Oke, sekarang SST40 juga dengan posisi yang sama seperti ini. Level 1, 2, 3, 4. Ini ya, ini level keempat ini ya, paling terangnya 120-an. Ya, masih terang Yemonya tadi Bung. Tapi ini reflektornya kecil ya. Selisihnya segini nih. Ya. Astrolux ST01. Coba. Waduh. 150-an. Ya. Ini lebih terang Bung ya. Yang Astrolux ini. Oke, luar biasa. Jadi, meskipun sama-sama SST40 nih Bung, tapi drivernya berbeda ya. Hasilnya akan berbeda nih. Nah, sekarang Tanlook-nya nih. Meskipun bukan SST40, tapi kan harganya mirip guys. Oke, langsung turbo aja. Wih, 180-an nih. Lebih terang dari Astrolux tadi Bung ya. Lalu TS23 nih. Ikut-ikutan juga nih. Gak apa-apa, bonus guys. Turbo 300. Waduh. 300 ini. Paling terang ini guys. Ya. Nextorch P81 SST70 ya. 170-an nih. Mirip dengan yang ini tadi Bung ya. Lalu monster si kecil ini Bung. Drivernya 20 ampere dengan LED LHP 73B. Oke. Door ya. 500. Wah, ini lebih terang daripada ini sih Bung ya. Tapi reflektornya besaran ini. Pasti sorotnya jauh ini guys. Ya gitu aja. Sesuai kebutuhan lah sebenarnya. Ini lebih menyebar ya. Jika dibandingkan dengan TS23. Oke, sekarang kita tes untuk kestabilannya. Ini mode paling rendah. Oke, di level keempat untuk high-nya 1, 2, 3, 4. Ini high guys ya, bukan turbo. Ini di angka 87 dan kita tunggu selama 5 menitan. Wah, sampai 7 menit Bung.
Saya tadi tinggal bikin kopi nih, espresso dari King Coffee. Mantap, Bung. Oke, jadi untuk mode high-nya ya di menit-menit pertama dia stabil, kemudian step down agak cepat, lalu dapat angka stabilnya di sini nih ya. Angka 36. Yang mana angka 36 ini setara dengan apa sih? Oke, kita hidupkan Bung sebentar. Ini mode paling redupnya, mode kedua, kecerahan ketiga atau mediumnya 40 ya. Setara dengan level ketiga. Tapi level ketiga ini lebih terang sedikit gitu. Oke, kita tes saja langsung di luar Bung ya. Oh, sudah terang banget nih sebenarnya ya. Oke, sudah mantap. Malam ini syahdu hujan ya. Jadi saya di sini saja. Nah, ini kita mulai dulu nih di mode paling redupnya atau level pertama, guys. Ini level pertama. Di sana ada singa yang berjalan sudah kelihatan, guys. Nah, ini jarak-jarak dekat ya. Kalau di jarak seperti ini kelihatan spotlightnya saja atau fokus tengahnya, Bung. Level kedua, nah ini cahaya sebarnya sudah mulai nampak, Bung ya. Level kedua dengan posisi agak jauh juga, jarak 60 meteran itu yang atas genting ribuan pohon juga samar-samar nampak ya. Ini level ketiga. Yes, level ketiga seperti ini, guys. Cahayanya lebih stabil tentunya, ini yang paling stabil. Kalau turbo dan high itu ya ada step down agak cepat juga gitu ya. Tapi ini sudah terang mantap dan warna cahayanya juga sebenarnya tidak terlalu kebiruan, Bung ya. Nanti kita bandingin aja nih. Kemudian high-nya seperti ini saudara-saudara. Jarak 60 meteran udah berani lah ini ya. Itu benderang, guys. Seperti ini untuk high-nya. Kemudian klik 2 kali. Turbo. Sudah mantap saudara. 150 ribuan nih saya dapatnya, Bung, dengan voucher. Kalau untuk masalah terangnya ini udahlah, ini udah bisa bersaing dengan senter-senter mahal ini ya. Oke, jos. Sekarang ini nih senter yang lebih mahal, guys. Ekoras ya. Oke, level 1, level 2. Oke, level 2, level 3. Oke, kemudian level 4. Ya, seperti ini. Namun ini warna cahayanya lebih cerah lah, lebih enak gitu, guys. Ini Ekoras SST 40. Lalu tanluknya ya, tanluk seperti ini. Klik 2 kali turbo langsung aja, guys. Sorotannya berbeda karena menggunakan tear lens ya dia. Bukan reflektor mangkuk biasanya. Oke, tanluk Astrolux ST01. Nah, ini warnanya agak kemerahan. Lebih enak, guys ya. Ya, seperti ini dia. Ini warna cahayanya paling enak sih. Jarak 60 meteran itu juga benderang. Oke. Lalu ini dia untuk TS23 nya turbo. Ya. Ya. TS23 seperti ini, guys. Fokusnya lebih terang, lebarnya juga benderang gitu ya. Lalu ini dia Convo M21B ya, Bung ya. Dia terangnya lebih ke menyebar ya. Untuk fokusnya kalau jarak 60 meteran seperti ini hampir mirip sebenarnya, tapi lebih jauh TS23 tadi, Bung ya. Oke, itu bonus saja. Sekarang kita fokus kepada 3 senter saja, Bung. Di sini kita mainnya turbo to turbo dan langsung disorotkan ke pohon itu. Turbo ini Y maunya, Bung. Ya. Perhatikan bagian sini dan juga di sini tentunya. Ini Y mau. Oke. Lalu ini tanluk turbo. Tanluk seperti ini. Kalau saya ya karakternya lebih suka yang Y mau tadi. Ekoras R7. Oke, seperti ini. Ini Ekoras R7 nih ya. Dan ini Y maunya turbo. Ekoras R7. Ekoras R7. Oke. Ini Y maunya. Seperti itu, Bung. Perbedaan karakter sorotannya. Nah, fokusnya kan karena reflektornya lebih besar nih, si Y mau fokusnya lebih kecil, guys. Jadi ya lebih jauh untuk jarak ke 60 meteran itu ya. Nah, benar kan? Ini Y mau, ini Ekorasnya. Oke. Oke, jadi seperti itu, Bung ya. Untuk Y mau G40 Pro ini kalau untuk terangnya ya sudah bisa menyaingi senter yang lebih mahal. Contohnya Ekoras R7 tadi yang menggunakan SST40 ori ya. Namun ya dalam hal terangnya, Bung ya.
Tapi kalau pada warna cahayanya seperti itu, kalau dibandingkan dengan yang tadi ya masih di bawahnya, dan juga build quality-nya ya. Karena harga senter itu tidak dinilai dari tingkat kecerahannya saja, Bung. Oke, seperti itu saja, Bung, yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Loh guys, ini bisa jadi solusi juga nih ya. Senter harga terjangkau, lepas pasang baterai, pakai baterai 21700 dan tidak terlalu besar juga ukurannya. Ini sih sudah mantap. Terima kasih lagi.